Oke, jadi ada beberapa poin materi nih yang akan kita bahas mengenai konsep suhu panas dingin dalam tubuh ini. Nah, yang pertama itu ada pembahasan, yang kedua itu ada suhu tubuh normal, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yang keempat itu ada pertahanan suhu, yang kelima ada kekekalan energi tubuh, dan yang terakhir itu ada efek busana clock. Suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Panas adalah energi termis yang mengalir dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Secara alami, panas selalu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Tetapi tidak perlu dari benda berenergi termis banyak ke benda berenergi termis yang lebih sedikit. Secara alami, panas tidak akan pernah mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Suhu tubuh normal dalam tubuh manusia berada di kisaran 37 derajat Celcius. Bila suhu dalam berada di bawah 35 derajat Celcius, manusia dapat terkena hipotermia, bahkan mengalami amnesia bila mencapai 33 derajat Celcius. Bila terus turun hingga 20 derajat Celcius, kesadaran akan hilang, dan kita bisa mati bila suhu tubuh di bawah 20 derajat Celcius. Jadi, persoalan berapa suhu dingin yang bisa ditahan manusia tentu semuanya berbeda, tergantung kepada kebiasaan, lingkungan, dan kemampuan adaptasi. Setidaknya toleransi perubahan suhu yang bisa ditahan oleh manusia biasa adalah 20% lebih panas dan 35% lebih dingin dari suhu yang sering kita rasakan. Karena respon ini, pembuluh darah yang ada di kulit kita akan kontriksi atau mempersempit salurannya agar panas tubuh tetap dipertahankan. Inilah yang menyebabkan rasa panas. Apabila respon ini belum cukup dan tubuh tidak mencapai suhu yang diinginkan, tubuh akan menggigil dengan cara menggetarkan otot-otot kita untuk memproduksi energi panas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama itu ada umur. Pada anak-anak, suhu tubuh biasanya lebih tinggi daripada orang dewasa, sedangkan pada usia lanjut ataupun bayi yang baru lahir, suhunya lebih rendah, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin bertambahnya usia maka suhu tubuh akan semakin rendah. Nah, yang kedua itu ada hormon, di mana pada wanita suhu tubuh dapat bergeser sesuai dengan saat-saat dalam daur haid, yaitu mulai sedikit naik sesudah ovulasi sekresi progesteron dan baru akan turun kembali sebelum haid. Kemudian selanjutnya ada variasi harian. Suhu tubuh bervariasi pada siang dan malam hari. Suhu terendah manusia yang tidur pada malam hari dan bangun sepanjang siang terjadi pada awal pagi dan tertinggi pada awal malam. Lanjut, yang keempat ada aktivitas fisik. Setelah latihan fisik atau kerja jasmani, suhu tubuh akan naik terkait dengan kerja yang dilakukan oleh otot rangka. Setelah latihan berat, suhu tubuh dapat mencapai 40 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada lingkungan. Suhu lingkungan yang tinggi dapat meningkatkan suhu tubuh. Udara lingkungan yang lembab juga akan meningkatkan suhu tubuh karena dapat menghambat penguapan keringat. Sekarang aku mau jelasin tentang pertahanan suhu ya. Jadi secara biologis, tubuh itu mempunyai beberapa mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi yang pertama itu berasal dari tubuh inti. Suhu tubuh inti ini dipertahankan dalam waktu yang sempit dan tubuh dapat mentoleransi segala bentuk variasi suhu sampai kedalaman 2 cm dari permukaan tubuh. Yang kedua itu ada kontrol tubuh. Mekanisme kontrol
tubuh ini bersifat otomatis dari sistem saraf dan endokrin yang bekerja apabila terjadi perubahan dari tubuh inti maupun dari suhu kulit. Namun mekanisme ini dapat menyulitkan pengukuran kering panas. Oke, yang ketiga itu dari pakaian. Penggunaan pakaian yang cocok dan penciptaan lingkungan yang protektif mulai dari pemanas dan AC. Yang keempat itu ada perilaku. Mekanisme perilaku ini terjadi dari perubahan postural yang dapat memodifikasi pemaparan terhadap radiasi dan koneksi panas. Namun, pekerja biasanya tidak bebas untuk menggunakan metode ini. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang kekebalan energi tubuh. Jadi, kekebalan energi tubuh ini dapat ditulis sebagai persamaan berikut. Bahwa perubahan simpanan energi tubuh itu berupa makanan, lemak, panas tubuh, dan energi tubuh itu harus mempunyai nilai yang sama dengan pengeluaran panas tubuh. Dan pengeluaran panas tubuh itu harus memiliki nilai yang sama dengan kerja maupun aktivitas yang dilakukan. Persamaan tersebut itu berawal dari hukum yang dinamakan termodinamika, yang dimana menganggap tidak ada makanan maupun minuman yang masuk dan tidak akan ada feses atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu yang bersangkutan.